Pemirsa, Anda masih bersama kami di Realita. 2 pekan buron, kawanan perampok bersenjata api yang beraksi di sebuah rumah mewah di Jambi dibekuk polisi. 1 dari 3 pelaku yang merupakan otak perampokan tewas saat penangkapan karena memiliki riwayat penyakit jantung. Aksi perampokan terekam kamera CCTV di lift apartemen di kawasan Menteng, Jakarta. 2 pria terekam membawa koper, sedangkan 2 lainnya turun setelahnya. Dari hasil pemeriksaan, ternyata 4 orang pelaku perampok menganiaya dan menyekap korban. Uang tunai serta tabungan dengan total 1,1 miliar rupiah diambil pelaku. Aksi ini dilakukan pada 3 Juli lalu. Pelaku dan korban berinisial AD berkenalan lewat media sosial untuk bisnis. Pelaku mengaku ingin membeli souvenir pernikahan dalam jumlah besar dan akan mendatangi apartemen korban. Saat tiba, para pelaku menganiaya korban dan menyekapnya. Beruntung polisi berhasil menangkap 4 pelaku berinisial JR, ALH, ZS, dan FO. ATM ataupun kartu kredit daripada korban itu sudah dikuras kurang lebih 1,1 M. Dari pengakuan para pelaku ini, hasil kejahatan ini digunakan untuk membeli narkoba. Dari hasil cek urin yang kita lakukan, 3 pelaku pertama yang kita amankan, yang sebagai eksekutornya, semuanya positif narkoba, yaitu jenis sabu. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti sisa uang hasil kejahatan, telepon genggam, buku tabungan, serta KTP palsu. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dua pekan buron, kawanan perampok bersenjata api yang beraksi di sebuah rumah mewah di Jambi dibekuk polisi. 1 dari 3 pelaku yang merupakan otak perampokan tewas saat penangkapan karena memiliki riwayat penyakit jantung. Tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polres Muaro Jambi meringkus kawanan perampok yang berhasil menggasak harta korban senilai miliaran rupiah. Para pelaku dibekuk di wilayah hukum Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan, Hairudin alias Tony yang merupakan otak perampokan tewas akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sementara dari keterangan 2 pelaku lain yakni Suganto dan Prasetyo, polisi berhasil menemukan 2 pucuk senjata api dan senapan angin modifikasi yang digunakan saat merampok. Dalam aksinya, para pelaku tak segan melukai para korban yang berusaha melakukan perlawanan. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kawanan perampok ini beranggotakan 7 orang. Polisi pun memburu 4 orang lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka tidak segan-segan akan melukai korban kalau misalkan korban tidak kooperatif. Ada pelecehan juga di sana dari pengakuan korban. Kalau dari keterangan kurang lebih ada 7 orang tersangka yang selalu melekat pada saat melaksanakan. 30 Juni kawanan rampok yang dikomandoi Tony menyatroni rumah Lugianto di Desa Pancakarya, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Para pelaku menyekap para korban dan berhasil menggasak uang tunai 150 juta rupiah serta perhiasan 30 suku emas. Sementara dari hasil merampok sebelumnya di Desa Talang Bukit, Kecamatan Bahar Utara, Suganto dan kawan-kawan yang merampas emas batangan dan perhiasan lebih dari 5 suku serta uang tunai puluhan juta rupiah. Kawanan perampok yang beraksi di minimarket Jalan Otista Raya, Jakarta Timur ditangkap polisi di wilayah hukum Kendal, Jawa Tengah. Pelaku telah beraksi puluhan kali di lintas provinsi dengan membawa senjata api serta bensin untuk mengancam korbannya. Kawanan rampok bersenjata tajam Budiman dan Andre Haryanto digerebek polisi di sebuah rumah sewa di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Pelaku menjadi buruan Satreskrim Polres Jakarta Timur setelah beraksi di sejumlah minimarket di Jakarta. Budiman dan Andre juga beraksi di wilayah hukum Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Sebelum merampok, 2 pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Untuk mengancam korbannya, pelaku membawa senjata api serta bensin yang diseramkan ke karyawan toko.
Polisi mencatat pelaku telah merampok di 20 minimarket. 7 kali dilakukan di Jakarta, 10 kali di wilayah Jawa Barat, serta 3 kali di Jawa Tengah. Selain berpindah-pindah lokasi untuk menutupi jejak keberadaannya, kedua pelaku juga selalu mengganti plat nomor kendaraan bermotornya. Sementara untuk mengelabui korban, pelaku terkadang mengenakan jaket ojek online saat berpura-pura menjadi pembeli. Dan alhamdulillah kemarin telah kita bisa tangkap yang bersangkutan tersangka atas nama BS dan AH. Kebetulan yang bersangkutan juga baru melaksanakan perampokan di Kendal, di Kendal, bukan itu. Jadi habis perampokan di Indomaret Kendal, selesai melakukan perampokan, alhamdulillah tim Reskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap yang bersangkutan 2 orang tersebut. Pakai siram petralet seperti ini, kamu lihat, baru. Gara-gara apa kamu bisa belajar? Lihat dari mana? Menyalat. Bukan, kamu belajar dari mana? Lihat TV kah? Enggak. Berarti inisiatif sendiri. Tapi alam tidak ada yang sampai dibakar beneran. Hah? Belum ada. Tapi itu petralet beneran? Iya. Hah? Sebelumnya 2 aksi perampokan Budiman dan Andre terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur. Pelaku menyambangi salah satu minimarket di Jalan Otista Raya Jatinegara. 2 karyawan toko ditodong senjata api dan disiram bensin. Pelaku mengancam akan menyulut api jika korban melawan. Nasib serupa juga dialami 2 karyawan minimarket di Jalan Mabes Hankam Cipayung. Saat itu salah seorang pelaku mengenakan jaket ojek online saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, residivis kasus yang sama ini dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Petugas di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat disekap perampok. Para pelaku membawa kabur uang 36 juta rupiah dan ponsel para pegawai yang disekap. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup program Realita pada hari ini. Saya Baby Kristami, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 3 orang penjaga kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat disekap komplotan perampok. Bagian mulut dilakban, sementara tangan dan kaki diikat. Mengetahui kejadian ini, polisi pun menyelidiki dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, polisi juga memasang garis polisi dan mengamankan sejumlah barang yang bisa mendukung penyelidikan. Dari keterangan korban, saat merampok, pelaku membawa golok. Disekap bagian apa? Mulut, mata, tangan diikat ke belakang. Sempat melihat pelaku nggak Pak? Sempat, cuman ini pakai Pelaku pakai topeng atau pakai ini? kuku. Pakai baju hitam. Berarti Kalau postur tubuhnya tinggi, pendek, besar, kayak saya juga. Berapa orang, Pak? berapa orang yang kelihatan? Yang kelihatan mah 2 orang. di atasnya naik. Naik. Sementara itu, ruangan yang diacak-acak oleh pelaku adalah di lantai 1 dan 2. Yang jelas kita saat ini kita sedang olah TKP di tempat kejadian perkara. Untuk selanjutnya kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nanti percayakan kasus ini kepada kami. Ada yang hilang apa aja Pak? Sampai ini masih diinventarisir. Berapa ruangan yang udah berakabri selama hasil olah? Yang jelas ada di lantai 1 sama lantai 2. Nanti kita masih penyelidikannya. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah kerugian dan barang apa saja yang berhasil dibawa oleh kawanan perampok ini karena polisi